Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Oke sih, semoga semuanya kalian semua baik dan sehat selalu. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah bergabung di acara kami, yaitu di acara webinar yang mengenai topik masalah kekerasan seksual. Dan nanti kita akan banyak sekali yang akan kita pelajari mengenai masalah ini. Tapi sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aurel Dutoti, dan teman saya yang pertama ini ada Ana Sulistiawati, dan teman saya yang kedua ada Karenia Febriani Cantika, dan yang terakhir ada teman saya ada Yohana Roman Nursoleh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan materi hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas mengenai kasus kekerasan seksual. Apalagi di zaman sekarang kan banyak ya kasus-kasus ini di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu definisi dari kekerasan dan kekerasan seksual itu apa. Itu akan dijelaskan oleh teman saya, Ana Sulistiawati. Silakan. Adapun definisi dari kekerasan sendiri yaitu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, tindakan mengancam atau tindakan nyata yang mengakibatkan kerusakan fisik, benda, atau kematian seseorang. Kemudian kekerasan seksual sendiri itu menurut Komnas Perempuan berupa pelecehan seksual bisa merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seseorang. Teman-teman kita break sebentar dulu ya soalnya azan asar.
Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Setelah kita mengetahui dari definisi kekerasan dan kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual di Indonesia itu sering terjadi pada berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan bukan hanya terjadi pada perempuan saja, tetapi bisa terjadi juga pada laki-laki. Tidak hanya di berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi di mana saja, yakni di lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat untuk menuntut ilmu, bahkan di tempat lingkungan keluarga sekalipun, kekerasan seksual itu juga tidak bisa kita hindari. Berikut ada jumlah kekerasan di Indonesia pada tahun 2023 menurut Simfoni PPA, di mana dari berbagai jenis kekerasan yang ada, kekerasan seksual itu paling mendominasi, yaitu terdapat 5.234 kasus yang telah terdata. Dari korban yang mengalami kekerasan ini sendiri didominasi oleh perempuan sekitar 80% dan kaum laki-lakinya itu hanya sekitar 20%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu dari definisi yang telah dijelaskan, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan seksual. Nah, menurut saya pada tahun 2019 terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, yaitu dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Nah, dari faktor internal sendiri itu ada 2, dari kedekatan atau relasi antara pelaku dan korban. Nah, dari kedekatan hubungan antara pelaku dan korban ini, faktornya itu cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual, di mana pada saat hubungan pelaku dan korban ini dekat, pihak korban itu sering kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk melindungi dirinya dari bahaya, dan di sisi lain juga pelaku ikut terdorong melakukan kekerasan seksual karena pelaku ini mendapat kesempatan untuk melakukannya. Lalu juga ada faktor peran pelaku dan posisi korban di sini, di mana peran pelaku digambarkan sebagai sosok orang yang gagal untuk mengendalikan diri pada naluri seksualnya, di mana secara wajar pelaku juga memanfaatkan kelemahan dari si korban ini atau mengungkit kesalahan-kesalahan korban secara langsung ataupun tidak langsung gitu. Jadi itu mendorong pelaku itu untuk berbuat jahat kepada korban. Nah, pihak korban jadinya cepat percaya kepada bujukan pelaku yang mengakibatkan korban ikut tergantung pada keberadaan si pelaku.
Lalu kalau dari faktor eksternalnya sendiri itu berasal dari pengaruh lingkungan dan kondisi di sekitarnya, di mana jika korban jauh dari keramaian atau korban berada di tempat yang sepi atau korban berada di tempat tertutup yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual yang dapat melanggar hukum dan juga norma keagamaan. Nah, itu juga kurangnya mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. Next. Lalu dari faktor-faktor tersebut akan memberikan dampak bagi korban. Nah, menurut Purbararas pada tahun 2018, korban akan berdampak pada fisik, psikologis, dan juga sosialnya. Untuk fisiknya sendiri, korban akan mendapatkan luka-luka ataupun robek pada selaput darahnya jika korban tersebut perempuan. Nah, untuk dampak psikologisnya, korban merasa trauma kepada laki-laki ataupun orang yang berbuat kejahatan dan juga merasa takut atau kecewa hingga korban bisa ada keinginan untuk bunuh diri. Lalu untuk dampak sosialnya, korban bisa mendapat perlakuan sinis dari masyarakat atau orang-orang di sekelilingnya, di mana korban takut untuk terlibat dalam pergaulan atau orang-orang di sekitarnya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, hindari situasi yang berbahaya. Seperti pelecehan seksual dapat terjadi pada banyak situasi dan tidak pernah menjadi kesalahan korban. Namun ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kondisi ini tidak terjadi. Seperti pergi dengan ditemani seseorang dan menghindari alkohol. Dengan begitu, resiko untuk mengalami kekerasan seksual bisa diminimalisir. Yang kedua ada komunikasi batasan dengan jelas. Saat bertemu dengan seseorang, terlebih hanya berdua saja. Cobalah untuk komunikasikan batasan dengan jelas. Jika sudah mulai melewati batas, katakan dengan tegas dan cepat terkait hal tersebut. Cara yang sopan kerap disalahpahami atau diabaikan. Yang ketiga, bersikap tegas, yaitu seringkali seseorang yang bersikap pasif diartikan sebagai izin bagi orang lain. Padahal kenyataannya tidak begitu, maka dari itu pastikan untuk bersikap terus terang dan tegas sebagai cara untuk menghindari terjadinya tindakan yang berlebihan dan berakhir dengan kekerasan seksual. Yang keempat, ikuti naluri. Saat kamu sudah tidak merasa nyaman atau bahkan terancam di sekitar kenalan atau bahkan pasangan sendiri, segera ambil keputusan untuk keluar dari situasi tersebut. Jika ternyata kamu salah membaca situasi yang ada, tidak masalah. Kamu bisa memberikan penjelasan nanti. Hal yang paling utama adalah menghindari situasi yang dapat berujung pada kekerasan seksual. Yang kelima, merespon secara fisik. Beberapa kondisi menyebabkan seseorang tidak bisa diajak untuk berkomunikasi seperti mabuk, namun tentu saja tidak menjadi alasan untuk melakukan kekerasan seksual. Jika kamu diserang dan tidak ditanggapi, pembelaan secara fisik bisa dilakukan jika dirasa diperlukan. Yang keenam, jangan menyalahkan diri sendiri. Di situasi saat ini, ingat untuk tidak menyalahkan diri Anda atas kekerasan seksual, baik pelecehan maupun pemerkosaan yang dialami. Tanamkan keyakinan bahwa pelaku adalah pihak yang bersalah. Yang ketujuh, cerita pada orang terdekat. Saat mencari dukungan adalah langkah yang tepat supaya bisa meringankan beban trauma yang mungkin Anda alami. Yang
Kedelapan, datangi pusat layanan terdekat. Saat ini di setiap kota atau kabupaten terdapat pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan atau yang disebut P2TP2A, merupakan lembaga yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Yang ke-9, lapor ke polisi. Sebagai korban, Anda tidak perlu takut untuk melapor ke petugas terdekat atau bingung mengenai cara lapor kekerasan seksual. Segera membuat laporan ke pihak kepolisian, terutama jika mengalami kasus pemerkosaan. Selanjutnya, hukum bagi pelaku. Yang pertama, pasal 16 ayat 2 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual pidana penjara 4 tahun atau lebih wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Yang kedua, pada pasal 17 UU TPKS juga mengatur mengenai rehabilitas bagi pelaku TPKS. Yang ketiga, pasal 17 ayat 2, yaitu berupa rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, hak bagi korban pelecehan seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hak-hak kepada korban, keluarga korban, saksi yang diberikan oleh negara. Hak-hak ini tercantum pada pasal 66 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yaitu penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak tersebut meliputi yang pertama, hak bagi korban penanganan, yang merupakan hak yang dimiliki atas tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitas sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Yang kedua, hak perlindungan, merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir ada hak pemulihan, merupakan seluruh upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan spiritual dan sosial korban. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kak Aulia. Kekerasan seksual dikatakan dapat laki-laki dan anak-anak. Berikut contoh, ada 3 contoh kasus pelecehan seksual. Yang pertama kita ambil dari berita CNN Indonesia. Bocah 8 tahun dari sebut disabilitas dan diperkosa oleh ayah kandung. Keadaan rumah yang sepi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan terhadap putri kandungnya. Dan yang kedua, kita ambil berita dari CNN Indonesia juga. Kekerasan seksual di perguruan tinggi terjadi di Bali. Peristiwa keji ini dilakukan oleh seorang dosen kepada mahasiswa dengan dalih membantu bimbingan skripsi yang berakhir pada pelecehan dengan pelaku nekat ingin menyetubuhi korban. Peristiwa ini terekam oleh CCTV in the court dan video rekaman tersebut viral di media sosial. Dan yang terakhir kita ambil dari salah satu jurnal dari vice.com. Pada tahun 2021, seorang laki-laki berusia 16 tahun mengalami pemerkosaan oleh seorang perempuan berusia 28 tahun. Pada tahun yang sama juga terdapat kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang karyawan laki-laki di Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, dari kesimpulan semuanya adalah kekerasan seksual merupakan isu yang sudah lama diperdebatkan di masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak terlihat bahwa pelecehan seksual bukan hal yang aneh, karena hampir setiap tahun terjadi insiden pelecehan. Kekerasan seksual sering terdengar di masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti internal dan eksternal. Dari faktor tersebut akan memberikan dampak bagi korban kekerasan seksual seperti dampak fisik,
dapat melindungi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya. Ini beberapa referensi yang kita pakai. Sekian pemaparan dari materi kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang tidak. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk partisipasinya. Kami akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, Dinda, apakah ingin bertanya? Iya, izin bertanya. Perkenalkan saya Dinda. Terima kasih atas pemaparannya juga, sangat jelas. Tapi saya ingin bertanya terkait tentunya pelecehan seksual, kekerasan seksual yang lagi marak juga akhir-akhir ini, dari beritanya di sosial media, Twitter, lain sebagainya. Yang seringkali tadi juga udah dijelaskan, menimpa ke perempuan, yang padahal laki-laki pun juga bisa terkena. Kenapa hal itu terjadi seperti itu? Maksudnya kenapa perempuan sangat amat rentan terkena sesuatu hal yang disebut pelecehan atau kekerasan seksual tersebut. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa langsung jawab. Izin menjawab mengenai pertanyaannya perihal mengapa perempuan banyak menjadi korban kekerasan seksual. Alasannya itu karena adanya keyakinan di dalam masyarakat sendiri berupa budaya nominasi, di mana laki-laki itu dianggap superior dan perempuan itu dianggap sebagai inferior. Sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Juga adanya stereotip gender yang menganggap perempuan itu lemah, penggoda, perayu. Jadi kalau pakai baju yang gak senonoh tuh dianggap sebagai objek seks bagi laki-laki. Jadi beberapa alasan tersebut mungkin yang bisa menjadikan alasan mengapa perempuan itu rentan terhadap korban kekerasan seksual sendiri. Apakah sekiranya jawabannya setelah terjawab? Oke, terima kasih. Cukup terjawab. Thank you. Oke, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan tadi?
ya. Mungkin kita tutup. Terima kasih. Untuk teman-teman, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri webinar hari ini. Sebelumnya, saya izin mau screenshot terlebih dahulu pada pertemuan webinar hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah bersedia hadir di sore hari ini. Kami kelompok mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya teman-teman. Terima kasih.